Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arvin Santosa. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau biasa disingkat dengan VPN. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pertama ada pendahuluan. Di dalam era digital yang semakin berkembang pesat, keamanan informasi menjadi perhatian utama bagi individu, organisasi, hingga perusahaan multinasional. Salah satu teknologi yang berkembang dan banyak digunakan untuk mendukung keamanan serta privasi pengguna dalam jaringan adalah VPN atau Virtual Private Network. Fungsi utama dalam VPN adalah menciptakan koneksi yang aman dan terenkripsi antara perangkat pengguna dan server tujuan melalui jaringan publik seperti internet dengan menggunakan VPN. Data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga seperti hacker atau penyedia layanan internet. Lalu alamat IP pengguna akan disembunyikan dan digantikan dengan alamat IP server VPN sehingga identitas lokasi pengguna akan terlindungi. Selanjutnya ada koneksi terenkripsi. Ini membentuk semacam terowongan pribadi atau tunnel dalam internet publik, membuat komunikasi data lebih aman, terutama saat terhubung ke WiFi publik yang rentan serangan. Dalam konteks jaringan perusahaan, VPN memungkinkan karyawan atau orang itu mengakses intranet atau sistem internal secara remote, seolah-olah mereka berada dalam jaringan lokal perusahaan atau wilayah tersebut. Selanjutnya ada protokol VPN dan keamanan enkripsi. Yang pertama ada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Merupakan salah satu protokol VPN tertua, meskipun menawarkan kecepatan tinggi dan kemudahan konfigurasi, tingkat keamanannya itu rendah. Menggunakan MPPA atau Microsoft Point to Point Encryption yang rentan terhadap serangan. Yang kedua ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, biasanya digunakan bersama dengan IPsec untuk memberikan enkripsi. Keamanannya lebih baik dibandingkan PPTP, namun terkadang lambat karena membungkus data dua kali. Yang ketiga ada VPN. VPN merupakan protokol open source yang sangat aman, menggunakan enkripsi tingkat tinggi seperti AES-256 dan mendukung berbagai protokol seperti SSL atau TLS. Dapat dijalankan pada port TCP atau UDP serta sulit dideteksi atau diblokir. Yang terakhir ada Telnet. Tetapi Telnet itu bukan protokol VPN. Dia digunakan untuk mengakses remote ke komputer atau server, namun tidak menyediakan enkripsi sama sekali, sehingga sangat tidak aman untuk digunakan di jaringan publik. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan VPN. Ada beberapa keuntungan VPN, yaitu akses konten terbatas. VPN memungkinkan pengguna mengakses situs atau web layanan yang dibatasi berdasarkan wilayah seperti Netflix versi luar negeri. Lalu ada perlindungan data di jaringan publik, sehingga data yang dienkripsi tidak mudah dicuri saat berada di publik seperti kafe, bandara, hotel, dan lainnya. Menyembunyikan alamat IP. VPN menyamarkan alamat IP asli pengguna dan menggantinya dengan alamat dari server VPN, membantu menjaga anonimitas atau anonim biasa dibilangnya. Yang terakhir adalah pengurangan bandwidth jaringan. Tapi ini bukan keuntungannya, merupakan ini itu adalah ya kerugiannya, yang justru menggunakan VPN dapat mengurangi kecepatan internet karena proses enkripsi dan rute yang lebih panjang. Misalkan saat Anda menggunakan VPN ke negara lain, lalu lintas data akan dialihkan melalui negara tersebut sehingga menyebabkan latensi atau keterlambatan. Lalu selanjutnya ada pernyataan umum tentang VPN. Klarifikasi pernyataan umum tentang VPN. Yang pertama ada VPN dapat membantu mengakses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. Itu benar, karena VPN paling umum untuk mementingkan pegawai bekerja dari rumah dengan mengakses sistem internal perusahaan. Yang kedua ada
Menggunakan VPN akan menghilangkan resiko serangan phishing sepenuhnya. Jadi kalau menggunakan VPN itu akan benar-benar aman dari phishing itu nggak benar ya. Karena VPN nggak dirancang untuk mendeteksi phishing. Phishing itu serangan manipulatif untuk mengecoh penggunaan agar memberikan data penting, misalkan melalui email palsu. Perlindungan terhadap phishing memerlukan teknologi tambahan seperti filter email, DNS filtering, dan edukasi keamanan cyber. Lalu yang selanjutnya adalah cara VPN melindungi privasi di jaringan WiFi publik. WiFi publik, WiFi publik sering tidak melindungi dengan baik, tidak dilindungi dengan baik, sehingga data pengguna dapat dengan mudah disadap atau disniffing. VPN menjadi pelindung utama dalam situasi saat ini. VPN dapat bekerja dengan cara membentuk koneksi jalur enkripsi atau secure tunnel antar perangkat pengguna dan server VPN. Kedua, data yang keluar dari perangkat dienkripsi lalu dikirim ke server VPN. Ketiga, setelah diterima dan dienkripsi oleh server VPN, data diteruskan ke internet. Dan keempat, data balikan pun dienkripsi kembali oleh server VPN dan dikirim ke pengguna. Lalu selanjutnya yaitu perbandingan antara OpenVPN dan PPTP. Yang pertama dalam segi aspek. Dalam segi aspek keamanan, OpenVPN itu sangat aman karena menggunakan AS256, TLS, dan SSL, sedangkan PPTP itu lemah dan rawan diretas. Di aspek kecepatan, OpenVPN itu sedikit lebih lambat karena memiliki enkripsi yang sangat kuat. Sedangkan PPTP itu lebih cepat tetapi tidak aman. Dalam aspek skalabilitas, OpenVPN itu sangat stabil di berbagai jaringan, sedangkan di PPTP itu rentan gangguan diblok oleh firewall. Dari aspek portabilitas, OpenVPN itu bisa digunakan di Windows, macOS, Linux, Android. Sedangkan di PPTP itu terbatas di beberapa sistem modern. Dan terakhir adalah dari segi aspek status. Saat ini tuh OpenVPN itu sangat direkomendasikan, sedangkan PPTP itu tidak disarankan untuk penggunaan serius. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah mengimplementasikan VPN pada jaringan perusahaan. Yang pertama itu adalah kita perlu analisis kebutuhan dan tujuannya. Siapa yang akan memerlukan VPN, apakah untuk akses ke sistem, database, email, atau server. Kedua itu adalah pemilihan protokol dan teknologi. Gunakanlah VPN untuk WireGuard untuk keamanan tinggi. Dan hindari PPTP atau protokol lama yang rentan oleh serangan keamanan. Dan ketiga adalah persiapan infrastruktur, yaitu menyediakan server VPN atau fisik maupun cloud-nya atau cloud. Yang selanjutnya adalah menentukan alamat IP internal dan eksternalnya. Keempat, itu konfigurasi server VPN, instalasi software VPN, konfigurasi port, protokol, sertifikat SSL, pengaturan enkripsi dan metode autentifikasi. Selanjutnya yaitu distribusi klien dan sertifikat, yaitu adalah bagikan file konfigurasi atau installer ke perangkat pegawai, berikan panduan instalasi dan login. Keenam, ada monitoring dan logging. Pantau penggunaan VPN, simpan log aktivitas jika diperlukan untuk audit. Yang ketujuh, peningkatan keamanan tambahan, seperti tambahkan firewall 2-factor, autentifikasi 2-faktor, dan DNS filtering. Batasi akses hanya ke klien tertentu, misalnya hanya akses ke database tanpa akses ke server produksi. Kedelapan adalah edukasi dan pelatihan pengguna. Edukasi tentang cara login, risiko keamanan, dan cara bertindak saat terjadi masalah. Lalu selanjutnya adalah penutup. Jadi VPN itu adalah teknologi yang sangat penting untuk mendukung keamanan data dan privasi pengguna, baik digunakan untuk individu atau menjaga aktivitas internet tetap pribadi, maupun oleh perusahaan untuk menyediakan akses aman ke jaringan internal. VPN menjadi elemen krusial di tengah era serangan cyber dan kerja jarak jauh. VPN sebaiknya digabungkan dengan pengamanan tambahan seperti firewall, enkripsi, end-to-end, antivirus, dan edukasi keamanan untuk menciptakan lingkungan jaringan yang benar-benar aman. Jadi kesimpulannya yaitu VPN berperan penting dalam menjaga keamanan dan
privasi data saat mengakses internet, terutama di jaringan publik. Dengan koneksi terenkripsi dan pemulihan IP, VPN melindungi pengguna dari penyadapan dan akses tidak sah. OpenVPN merupakan protokol yang paling direkomendasikan karena tingkat keamanan yang tinggi. Meski memberikan banyak manfaat, VPN bukan solusi tunggal atau tetap perlu didukung oleh kesadaran keamanan serta perlindungan tambahan lainnya. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.